Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Adalia dari Teknik Biologi semester 6 STEM Mandiri Natal. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur DNA dan RNA. Pada kali ini saya akan membahas perbedaan antara DNA dan RNA. Ada beberapa perbedaan antara DNA dan RNA ini. Yang pertama, perbedaan pada nama panjangnya. Kalau DNA ini bisa kita sebut dengan deoksiribonukleik asid. Kalau RNA bisa kita sebut dengan ribonukleik asid. Perbedaan yang kedua pada bentuk dan ukuran. Bisa kita lihat bentuk dan ukuran DNA dan RNA ini sangat berbeda. Nah, dari kedua gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa perbedaan DNA dan RNA ini sangat berbeda. Kalau DNA biasa kita sebut dengan nama double helix, memiliki dua butir ganda. Yang disebut dengan dua butir ganda itu ialah yang ini. Dan biasanya pada DNA itu ukurannya lebih panjang daripada RNA. Kalau RNA ini biasa kita sebut dengan single helix karena memiliki satu untai saja. Seperti pada gambar ini hanya memiliki satu untai, dan biasanya RNA ini lebih pendek daripada DNA. Yang ketiga, perbedaan antara DNA dan RNA itu terdapat pada gula. Nah, perbedaan struktur gula pada DNA dan RNA ini bisa kita lihat melalui struktur gula seperti ini. Kita menamakan dengan struktur gula deoksiribosa. Struktur gula pada DNA disebut dengan deoksiribosa. Kenapa? Karena pada struktur gula deoksiribosa atom C nomor 2 yang ini berikatan dengan gugus H, yaitu hidrogen. Pada gula RNA gulanya disebut dengan ribosa. Kenapa ribosa? Karena pada struktur ribosa atom C nomor 2 yang ini berikatan dengan OH atau yang disebut dengan hidroksil. Jadi terlihat jelas perbedaan antara struktur gula DNA dan RNA ini sangat berbeda. Gula pada DNA disebut deoksiribosa, sedangkan gula pada RNA disebut dengan ribosa. Selanjutnya, perbedaan yang keempat terletak pada jenis basa nitrogennya. Nah, pada DNA dan RNA itu kan terdapat basa nitrogen. Misalnya pada DNA, basa nitrogen yang ada pada DNA
guanin, sitosin, dan timin. Nah, adenin dan guanin ini kita sebut dengan basa purin. Sedangkan sitosin dan timin ini kita sebut dengan basa pirimidin. Perbedaan yang kedua, RNA dan DNA. Pada RNA kita memiliki basa nitrogen seperti adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, sudah nampak jelas perbedaan antara jenis basa nitrogen DNA dan RNA terletak pada basa pirimidinnya. Pada DNA, pada basa pirimidin terdapat sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA terdapat pada pirimidinnya itu terdapat basa nitrogen sitosin dan urasil. Jadi perbedaan antara DNA dan RNA ini di jenis nitrogen itu terletak pada basa pirimidinnya. Selanjutnya perbedaan pada jenis lokasi ditemukan. Nah, DNA dan RNA ini memiliki lokasi ditemukan yang berbeda. Pada DNA biasanya ditemukan di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Kalau RNA terdapat di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Nah, perbedaan keduanya itu berbeda ditemukan pada lokasinya, tidak sama DNA dan RNA seperti yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya yang keenam, perbedaan pada fungsinya. Seperti yang kita ketahui bahwa DNA ini berfungsi sebagai membawa informasi genetik dan berfungsi juga di dalam sintesis protein. Kalau RNA ini hanya berfungsi pada sintesis protein saja. Yang ketujuh ataupun yang terakhir itu ialah pada jenis DNA dan RNA. Nah, jenis DNA itu ada dua. Yang pertama itu bisa kita sebut dengan DNA template. Yang kedua ada DNA non-template. Nah, kalau pada RNA memiliki tiga jenis. Yang pertama ada tRNA, yang kedua ada mRNA, yang ketiga ada rRNA. Jadi yang terakhir itu ada jenis DNA dan RNA. Nah, di DNA dan RNA itu memiliki jenis yang berbeda. Kalau pada DNA itu disebut dengan DNA template, dan DNA non-template. Maksudnya apa? DNA template itu ialah bagian dari DNA yang dibaca oleh enzim untuk menghasilkan RNA. Selanjutnya DNA non-template itu ialah pasangan dari template DNA, yaitu DNA-nya itu tidak akan dibaca lagi untuk menghasilkan RNA. DNA template itu dibaca untuk menghasilkan RNA, sedangkan DNA non-template itu tidak dibaca lagi untuk menghasilkan RNA. Yang selanjutnya, kalau jenis pada RNA itu ada tiga. Yang pertama ada mRNA, yang biasa kita sebut dengan messenger RNA. Yang kedua ada tRNA, yang biasa kita sebut dengan transfer RNA. Yang terakhir ada rRNA, yang disebut dengan ribosomal RNA. Fungsi dari ketiga jenis ini itu berbeda-beda.
Kalau mRNA, messenger RNA ini fungsinya yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Kalau tRNA ini fungsinya itu sebagai pengangkutan asam amino ke ribosom. Sedangkan rRNA ini fungsinya itu sebagai sintesis protein yang ada di ribosom. Oke, dari penjelasan yang tujuh ini dapat saya simpulkan bahwa perbedaan antara DNA dan RNA itu ada nama panjang, bentuk dan ukuran, struktur gula, jenis basa nitrogen, lokasi ditentukan dan fungsinya itu berbeda, dan jenis DNA